Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis tentang masjid di kitab Bulughul Maram. An Aisyah radhiyallahu anhuma qalat amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibina'il masajidi fid duri wa an tunadzafa wa tutayyaba. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahaha irsalahu. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membangun masjid di kampung-kampung dan hendaknya dibersihkan dan diharumkan. Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid muttafaqun alaihi wa zada Muslim wan Nasara. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah memusuhi orang-orang Yahudi yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Walahuma min hadithi Aisyah radhiyallahu anha kanu idza mata fihim ar-rajulu as-salihu banau ala qabrihi masjidah wa fihi ulaika syirarul khalqi. Menurut Bukhari Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, apabila ada dua orang saleh di antara mereka yang meninggal dunia, mereka membangun masjid di atas kuburannya sebuah masjid. Dalam hadis itu disebutkan mereka itu berakhlak buruk. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khailan faja'at bi rajulin farabatu bisariyatin min sawaril masajid. Al-hadits muttafaqun alaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengirim pasukan berkuda, lalu mereka datang membawa seorang tawanan. Mereka mengikatnya pada salah satu tiang masjid. Muttafaqun alaih. Wa anhu radhiyallahu anna Umar radhiyallahu anhu marra bi Hassana yanshudu fil masjidi falahadha ilaihi faqal qad kuntu anshudu wa fihi man huwa khairun minka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Umar radhiyallahu anhu melewati Hasan yang sedang bernyanyi di dalam masjid, lalu ia memandangnya. Maka berkatalah Hasan, aku juga pernah bernyanyi di dalamnya, dan di dalamnya ada dua orang yang lebih mulia daripada engkau. Umar radhiyallahu an murra bi Hassana yanshudu bernasyid, bernyanyi fil masjid falahadha ilaihi faqal qad kuntu anshudu wa fihi man huwa khairun minka. Umar radhiyallahu anhu melewati Hasan yang sedang bernyanyi di dalam masjid, lalu ia memandangnya. Maka berkata Hasan, aku juga pernah bernyanyi di dalamnya, dan di dalamnya ada orang yang lebih mulia daripada engkau. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sami'a rajulan yanshudu dallatan fil masjid falyaqul la raddaha Allahu alaika fa innal masajida lam tubna lihada. Rawahul Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendengar ada seseorang yang mencari barang hilang di masjid, hendaknya mengatakan, Allah tidak mengembalikannya kepadamu, karena sesungguhnya masjid itu tidak dibangun untuk hal demikian. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ra'aitum may yabi'u aw yabta'u fil masjidi faqulu la arbahallahu tijaratak. Rawahun Nasa'i wa Tirmidzi
wa khassanah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika engkau melihat seseorang berjual beli di dalam masjid, maka katakanlah padanya, semoga Allah tidak menguntungkan perdaganganmu. Riwayat Nasai dan Tirmidzi. Wa an Hakim ibni Hizam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqamul hududu fil masajid wa la yustaqadu fiha. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud bisanadin dhaif. Dari Hakim ibnu Hizam radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diperbolehkan melaksanakan hukuman had di dalam masjid dan begitu pula tuntut bela di dalamnya. Riwayat Ahmad dan Abu Dawud dengan sanad yang lemah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, usibu Sa'dun yaumal khandaq fadaraba alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaymatan fil masjid liya'udahu min qaribin. Muttafaqun alaih. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Sa'ad terluka pada waktu perang Khandaq. Lalu Rasulullah SAW mendirikan tenda untuknya di dalam masjid agar beliau dapat menengoknya dari dekat. Wa anha qalat, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni wa ana anzuru ilal habashati yal'abuna fil masjid. Al-hadits muttafaqun alaih. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghalangiku ketika aku sedang melihat orang-orang Habasyah tengah bermain di dalam masjid. Wa anha anna walidatan sauda'a kana laha khiba'un fil masjid fakanat ta'tini fatahaddathu 'indi. Al-hadits muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa seorang budak perempuan hitam mempunyai tenda di dalam masjid. Ia sering datang kepadaku dan bercakap-cakap denganku. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-busaqu fil masjidi khati'atun wa kaffaratuha dafnuha. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, meludah di dalam masjid adalah suatu kesalahan, maka untuk menebus dendanya ialah menimbunnya atau menutupnya dengan tanah. Ini tentu dulu karena masjid belum seperti sekarang ya, keramik. Sekarang ya disiram dengan air. Ini kontekstual itu penting juga. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'atu hatta yatabaha an-nasu fil masajid. Akhrajahu al-khamsatu illa Tirmidzi wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi kiamat hingga orang-orang berbangga-bangga dengan kemegahan masjid. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam 5 kecuali Tirmidzi. Hadis sahih menurut Ibnu Khuzaimah. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma umirtu bitasyyidil masajid. Akhrajahu Abu Dawud wa sahahu Ibnu Hibban. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tidak diperintahkan untuk menghiasi masjid. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Sahih menurut Ibnu Hibban. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, uridat alayya ujuru ummati hatta al-qadatu yukhrijuha ar-rajulu minal masjid. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wastaghrabahu wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Anas radhiyallahu anhu
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diperlihatkan kepadaku pahala-pahala umatku sampai pahala orang yang membuang kotoran dari masjid. Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Hadis gharib menurut Tirmidzi dan sahih menurut Ibnu Khuzaimah. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين متفق عليه. Dari Abu Qatadah dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang di antara kamu memasuki masjid maka janganlah ia duduk kecuali setelah sembahyang 2 rakaat. Hadis muttafaqun alaih.